Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam makalah yang ketiga ini menjelaskan tentang 4 perkara yang jelek, yang tidak bagus, dan 4 perkara yang lebih jelek lagi. Yang 4 ini jelek, tapi ada yang lebih jelek dari 4 perkara ini lagi. Like, subscribe, dan bunyikan loncengnya dan komen. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Jihad yang dirahmati Allah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, keluarga kita, guru-guru kita, tetangga kita yang saat ini dalam keadaan sakit, senantiasa Allah berikan kesembuhan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, posisi jadwal gantian dengan Ustaz Peri. Karena kemarin saya pergi undangan ke Prabu Muli, jadi minta digantikan dan saya menggantikan beliau untuk hari ini dan minggu besok juga masih tetap jadwal saya. Karena posisinya terhutang 1 jadwal. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang 4 perkara yang baik dan yang lebih baik. 4 perkara itu baik, tapi ada yang lebih baik lagi dari 4 perkara. Yang pertama, malunya seorang laki-laki itu baik, tapi malu terdapat pada seorang perempuan itu lebih baik. Karena perempuan, ibu, itu lebih mempengaruhi anak. Kalau ibunya rajin sholat, disiplinkan anak sholat, itu lebih besar pengaruhnya ketimbang bapak. Bapak jalan-jalan pakai singlet baik, masih biasa. Tapi kalau ibu jalan-jalan keliling Perumnas Nikan ini pakai singlet baik, itu luar biasa. Urusan ibadah seperti itu juga. Kemudian yang kedua, adil pada setiap orang itu bagus. Tapi adil pada seorang pemimpin itu lebih bagus lagi. Karena dia lebih memberikan pengaruh kepada orang banyak. Kalau kita pribadi, kita dewe. Tapi kalau seorang pemimpin yang adil, yang bijaksana, itu akan memberikan pengaruh untuk banyak orang. Kemudian yang ketiga, taubatnya seorang pemuda itu baik. Taubatnya seorang yang tua itu baik. Orang yang sudah tua, umur 50, 60, taubat bagus. Tapi lebih bagus lagi ada remaja yang la taubat. Umur 20, la taubat setelah sadar. Tadinya galak berjudi, sadar. Tadinya galak mudi, sadar. Tadinya galak mabuk, umur 20, la sadar. Dan nunggu 60, 70 baru sadar. Tapi yang ada yang la tua, sadar, bagus. Tapi kalau yang muda, taubat duluan itu jauh lebih bagus lagi. Dan yang terakhir kemarin, pemurahnya seorang yang kaya itu bagus, wajar. Duitnya banyak, dia mau berbagi. Tapi lebih bagus lagi, ada orang yang pas-pasan, yang golongan dipandang orang itu biasa saja, bahkan mungkin kekurangan, tapi dia mau berbagi. Ini jauh lebih bagus lagi. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita masuk ke al-maqalah as-salisa, maqalah yang ketiga
an ba'dil hukama radhiyallahu anhum arba'atun qabihatun wa huwa ma yata'allaqu bihi az-zammu fil ajili wal iqabu fil ajil lakinna arba'atun minha akbah az-zanbu ay al-ithmu minasyabi qabihun wa minasyaikhi akbah wal istighalu bid dunya ay amti'atuha minal jahil qabihun minal alim akbah kama ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man izdada ilman wa lam yazdad fid dunya zuhdan lam yazdad minallahi ta'ala illa bu'da. Rawahu ad-Dailami. Wattakasulu fit ta'ah ay muwafiqatu amrillahi ta'ala min jami'in nas qabihun wa minal ulama'i wat talabati akbah. At-takabburu minal aghniyai qabih wa minal fuqara'i akbah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam makalah yang ketiga ini menjelaskan tentang 4 perkara yang jelek, yang tidak bagus, dan 4 perkara yang lebih jelek lagi. Yang 4 ini jelek, tapi ada yang lebih jelek dari 4 perkara ini lagi. Yang pertama, az-zanbu ay al-ithmu minasyabi qabihun. Seorang pemuda melakukan dosa, melakukan kesalahan, itu tidak bagus. Umur 17, baru tamat SMA, atau umuran SMA, melakukan dosa, itu tidak bagus. Wa minasyaikhi akbah. Tapi ada yang lebih tidak bagus lagi, kita yang umur lah tua masih melakukan dosa, masih melakukan maksiat. Maka ada istilah orang itu, ay wajar we masih muda, belum galak ke masjid. Kalau kaki, lah tua lagi kalau nak ke masjid. Masih ada ininya. Ay dia galak berjudi, masih muda, masih ada kesempatannya tobat. Tapi lebih jelek lagi kita yang tua-tua keladi nah. Kalau istilah orang sekarang itu tua-tua keladi, tambah tua tambah jadi. Tambah jadi galau-galau. Ya. Ngan semayangnya tambah jadi. Betinoannya tambah jadi. Mudi tambah jadi. Ya. Jauh dari Allahnya tambah jadi. Na'udzubillahi, summa na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu jamaah sekalian, jadi yang pertama, kita yang masih muda baik, ya, melakukan dosa, melalaikan sholat, melalaikan ibadah, itu tidak bagus. Tapi lebih tidak bagus lagi, kita yang laliwat umur 40, apalagi lebih dari itu, masih belum tersadarkan. Bukan sekedar tidak galak ke masjid, tapi tidak galak semayang nih anak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Kita yang lah umur 40, bahkan kita nih kalau umur 40 belum tergerak nak taat, belum tergerak nak memperbaiki diri. Ini hati-hati. Umur 40 tapi masih belum tertarik untuk ibadah. Belum tertarik untuk berbuat kebaikan. Na'udzubillah. Orang muda saja melakukan dosa itu tidak bagus, meninggalkan sholat tidak bagus. Apalagi kita yang sudah umur di atas 40. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Yang kedua, wastighalu fid dunya ay bi amti'atiha minal jahil qabihun. Sibuk dengan urusan dunia, melalaikan ibadah oleh orang yang bodoh, yang tidak tahu, tidak begitu ngerti tentang agama, itu tidak bagus. Yang tidak ngerti tentang agama saja, larut dengan dunia, lupa ibadah, bahkan melalaikan ibadah, bahkan meninggalkan ibadah, itu tidak bagus.
Tapi ada yang lebih tidak bagus lagi, wa minal alim. Orang yang ngerti agama, paham agama, tahu dosa, tahu baik buruk, tapi lalai. Ini lebih parah lagi. Ada model-model di dusun tuh, kalau ngobrol agama ngerti nian, bahadis terus, berdalil terus. Tapi semayang liwat terus. Subuh bangun jam 7, ya. Diajak ke masjid melilik-lilik terus, tidak galak. Ya. Tapi kalau ngobrol agama kalah galau. Ya. Hadis Al-Qur'annya keluar, hadisnya keluar, ngerti, tapi belum tertarik ibadah. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita yang tidak begitu paham nian dengan agama ini, lalai, sibuk dengan dunia, tidak ingat ibadah, itu tidak bagus. Apalagi orang-orang yang sudah ngerti. Kita yang sudah ngerti, sudah paham, sudah tahu kewajiban kita seperti sholat, tapi kita lalai dengan sholat. Orang yang terbata-baca baca Quran, tidak galak baca Quran, tidak bagus. Apalagi kita yang lalancar nian baca Quran, tidak galak megang Al-Quran. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Makanya saya senantiasa mengingatkan, usahakan sesibuk apapun kita, 24 jam ada waktunya kita pegang Al-Quran. Walaupun cuma 2 ayat, 3 ayat. Tidak sempat sudah maghrib, mungkin sudah isya, nak tidur, baca Quran. Walaupun tidak ada selembar nih, 1 halaman, dapat 2 ayat bejadilah. Jadi continue. Maka baca Quran itu Bapak Ibu jamaah sekalian, jangan ngacak-ngacak. Teringat dulu masih santri, baca Quran ngacak-ngacak, asal tidak buka. Duduk di masjid, kan wajib baca Quran dulu tuh. Di ICM dulu saya teringat, kakak-kakaknya nyubitnya ngebuk pakai sejadah tuh nak. Jadi datang ke masjid buka Al-Qur'an baca. Apalagi di Jawa dulu disiplinnya. Begitu duduk datang ke masjid 5:30 sambil menunggu isya itu harus baca Quran. Jangankan tidak baca Quran, jangankan tidak bawa Al-Qur'an, tidak baca Quran pun kena gebuk. Jadi duduk baca Quran, sudah sholat sunnah baca Quran sampai azan. Tidak baca Quran, malah lagi dipanggil. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita yang belum begitu lancar nian baca Quran, belum hebat nian baca Quran, tidak baca Quran, tidak bagus. Apalagi kita yang sudah bagus tajwidnya, bagus bacaannya, sudah ngerti. Maka itu harusnya lebih lagi untuk membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya. Artinya Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan dengan bertambah ilmu kita ini, ibadah kita semakin bagus dan semakin rajin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manizdada ilman, barang siapa yang bertambah ilmunya, walam yazdat fid dunya zuhda, dan tidak bertambah untuk sibuk dengan urusan dunia dan melalaikan ibadah, ilmunya bertambah terus, mengikut pengajian terus, ya. Ngerti agama, sudah paham ini, paham itu tentang agama, ya. Tapi tambah lalai, ilmu bertambah, tapi pribadi tambah lalai. Sholatnya kadang sholat, kadang tidak, ya. Tidak disiplin waktu sholat juga, baca Quran, tidak keruan lagi, entahlah berapa tahun tidak megang Quran. Padahal ilmu agamanya bertambah terus. Dengar pengajian terus, belajar terus, baca buku terus. Ya. Lam yazdat minallahi ta'ala, kata Rasul, tidak bertambah kedekatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala illa bu'da. Kecuali orang yang seperti ini semakin jauh. Jadi kita ini bertambah ilmu, tapi semakin lalai, maka bukan semakin mendapatkan hidayah, tapi kita semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi summa na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita semua semakin bertambah pengetahuan agama kita, semakin semangat, semakin rajin kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lalu yang ketiga, wattakasulu fit ta'ah,
bermalas-malasan dalam ketaatan kepada Allah, ai muwafiqatu amrillahi ta'ala, seperti sholat, ya, malas, baca Quran malas, berbuat baik malas, berbakti malas, silaturahim malas, nolong orang malas, semuanya. Min jami'in nasi qabihun, yang dilakukan oleh semua orang itu tidak bagus. Kita ini kalau galonyo malas galo, ibadah malas, berbuat baik malas, bantu orang malas, tidak bagus. Tapi ada yang tidak bagus lagi, wa minal ulama'i wat thalabah. Kalau malas ibadah itu dilakukan oleh seorang ulama dan para santri, para penuntut ilmu. Ulama, ustadz, kiai malas ibadah. Nah, ini lebih anyut lagi. Kita yang awam, yang ngerti dikit-dikit baik, malas ibadah itu tidak bagus. Apalagi orang yang sudah ngerti agama, malas ibadah, apalagi sampai lalai ibadah. Bukan tidak ada. Ada. Ngerti, tapi lalai. Cak model aku tadi. Bedalil pakam, bahadis pakam. Ya. Kalau dia duduk, yang lain dengar kalau. Tapi giliran semayang liwat. Subuh bangun jam 7. Ya. Sholat tidak pernah tepat waktu. Asa enak baik semayang. Zuhur jam 2. Asar lagi setengah 6. Maghrib kalau sekarang isya jam 7.40, maghribnya jam setengah 8. Kaki isya sekena ya jam berapa? Panjang waktu isya, masih lama katanya. Asak lum subuh isya. Aduh tuh. Kaki dulu sembahyang isya, soalnya kecepatnya kaki. Apan lum subuh, lum imsak masih ada waktu isya. Jam berapa isyanya? Kaki jam 3 malam. Adek menbangun gitu jam 3. Bangunnya jam 5 selesai. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi malas beribadah, malas taat kepada Allah Subhanahu wa taala dilakukan oleh banyak orang itu tidak bagus setiap orang, tapi yang lebih tidak bagus lagi dilakukan oleh para ulama dan para pencari ilmu. Karena ketika bertambah ilmu tapi tidak bertambah kedekatan dan ibadah kita kepada Allah, maka kata Rasul, tidak kati yang bertambah kecuali kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wat takabbur minal aghniya'i qabihun, sombong yang dilakukan oleh orang kaya itu tidak bagus. Duitnya banyak, hartanya banyak, jabatannya tinggi, apa baik ada, apa benak dibeli dia mampu. Sombong tidak bagus. Tapi ada yang tidak bagus lagi, wa minal fuqara, fakir, miskin, saro, sombong. Akbah, ada peribahasa sekarang itu, kayo sombong ajar kata orang. Awaklah saro sombong pula. Tapi sombong kita di sini lebih kepada sombong tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita yang serba kekurangan lah malas pula ibadah kan teman saro. Kata Imam Syafi'i itu berarti kita itu saro di dunia, bakal saro di akhirat. Dunia lah susah kita tidak galak ibadah, calon juga kita bakal susah juga di akhirat. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Andaipun kita susah di dunia, cukuplah di dunia baik kita susah, menpacak setelah kematian kita dalam keadaan bahagia. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi yang keempat ini, sombong dilakukan orang yang lapang, sombong tidak bagus. Duit banyak, sombong. Tapi ada yang lebih parah lagi, kita yang tidak kati apa-apa ini sombong. Apa nih anak kita sombong nih? Duit tidak kati kita nih. Model aku misalkan, duit tidak kati. Rumah tidak perlu bagus ego. Harta tidak perlu banyak ego, sombong. Nah selesai. Tidak kati apa-apa, jabatan gawean tidak perlu pakam ego, duit tidak perlu banyak ego, harta apa lagi, jabatan jauh, sombong. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah sekalian dengan 4 perkara ini menasehati saya pribadi dan kita semua yang hadir di sini
Mudah-mudahan menjadi ingatan kita bersama, nasihat bagi kita bersama yang terdapat di dalam buku ini. Yang pertama adalah bahwa melakukan dosa, jangankan orang tua, yang muda saja melakukan dosa itu tidak bagus. Apalagi kita yang sudah di atas 40 ini, malu kita kalau masih melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sibuk dengan urusan dunia, melalaikan ibadah, dilakukan oleh orang yang tidak begitu paham tentang agama, beda bagus. Apalagi kalau ini dilakukan, yang lebih tidak bagus lagi, lalai dengan agama, dilakukan oleh kita yang sudah ngerti dengan agama. Lalu yang ketiga, malas dalam ketaatan kepada Allah yang dilakukan oleh seseorang itu tidak bagus. Tapi ada lagi yang tidak bagus ketika lalai beribadah itu dilakukan oleh para ulama. Orang yang ngerti dengan agama, paham dengan agama, tapi tidak mengamalkan agama. Na'udzubillahi, summa na'udzubillahi min zalik. Dan yang terakhir, sombongnya orang kaya tidak bagus. Apalagi kalau yang sombong itu dilakukan oleh orang yang tidak pula banyak hartoda, jabatan tidak pula tinggi ego, apa itu duit tidak pula banyak ego, sombong. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Barangkali ini saja Bapak Ibu jamaah sekalian, dengan materi yang sedikit ini, 4 perkara ini mudah-mudahan dapat menasihati kita dijauhi dari segala macam sifat-sifat yang tidak terpuji. Kita perbaiki niat kita supaya apa yang kita lakukan senantiasa dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena na'udzubillah, kita lah capek ibadah, capek baca Quran, capek berbuat baik, tapi karena kita tidak meluruskan niat kita, tidak ada keikhlasan dalam diri kita, maka na'udzubillah kalau tidak dicatat atau tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdiyal hajat. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana Allahumma shfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqaman wala adha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.